Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dengan sehat walafiat. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan tikar-tikar keislaman. Baik, perkenalkan nama saya Sahrina, NIM 210222101, Prodi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang satu materi dari AIK 3, yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah dalam tata kebahasaan, kepribadian berasal dari kata pribadi, yang berarti manusia sebagai perseorangan. Kepribadian berarti sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan dirinya dengan orang lain atau dengan bangsa lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah merupakan ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. Kepribadian Muhammadiyah merupakan penegasan diri bahwa Muhammadiyah bukanlah berdakwah melalui partai politik, bukan pula dengan jalan ketatanegaraan, melainkan dengan pembentukan masyarakat, tanpa memperdulikan bagaimana struktur politik yang menguasai sejak zaman Belanda, Jepang sampai zaman kemerdekaan sampai sekarang saat ini. Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah itu. Kemudian dituangkan dalam bentuk teks yang dikenal sebagai Matan Kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah merupakan salah satu dari beberapa rumusan resmi persyarikatan yang disahkan oleh Muktamar ke-35 1962 di Jakarta, atau sering disebut dengan Muktamar Setengah Abad. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian haraka usuliyah, gerakan pembaruan, gerakan sosial kebudayaan, dan gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan pemurnian adalah itu dengan memurnikan keyakinan tauhid Islam dari kemusyrikan, tahayul dan khurafat. Syirik dengan makhluknya bukan hanya batal secara teologis tapi fatal secara intelektual. Kemudian Muhammadiyah sebagai gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah merupakan keagamaan terbesar dan paling rapi dunia muslim, paling konsisten dan dalam menyalani umat, dan paling konsisten untuk tidak terseret dalam politik praktis, paling konsisten dalam pengabdiannya di bidang pendidikan dan kesehatan, dapat menjaga hubungan dengan umat dan negara secara seimbang, dan paling konsisten dalam mengimbangi tetapi tidak memusuhi, bahkan melakukan dialog dengan gerakan misunderstanding Kristen sejak zaman penjajahan kolonial sampai sekarang. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, salah satu faktor melahirnya Muhammadiyah adalah keprihatinan yang mendalam Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang keterpurukan bangsa Indonesia dan umat Islam di bawah pemerintah kolonial Belanda selama berabad-abad. Akibat kolonialisme yang tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan, bangsa Indonesia diperlakukan laksana budak atau memang diperbudak, diadu domba satu dengan lainnya, diperbodoh dan dimiskinkan, dan menjatuhkan harkat dan martabat lainnya. Muhammadiyah sebagai gerakan kebudayaan. Peran kebudayaan Muhammadiyah bukanlah budaya dalam arti kesenian atau adat istiadat masyarakat lokal. Peran kebudayaan Muhammadiyah kepada pembangunan akhlak dan peradaban. Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah menyadari bahwa tegaknya satu bangsa sangat tergantung pada akhlak. Peran nyata Muhammadiyah dalam membangun
pemimpin nasional yang mampu memberikan keteladanan. Kemudian saya akan membahas tentang dasar amal usaha Muhammadiyah dalam perjuangan melaksanakan menuju tujuan yang terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan dan kebaikan serta kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerakan dan amal usahanya pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Hidup manusia harus berdasar kepada tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia harus bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran Islam dengan keyakinan yang bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada manusia. Ittiba pada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melancarkan amal usaha serta perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Memiliki dasar prinsip tersebut, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bergerak membangun segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara dan serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amara bil ma'ruf falya'nu ma'ruf," yang artinya siapa yang menyeru berbuat baik hendaklah dengan cara yang baik pula. Kemudian sifat-sifat Muhammadiyah itu terdiri atas 10, yaitu yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua yaitu memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta merujuk pada contoh teladan yang baik. Yang ketujuh itu aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud istilah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dengan usaha menyiarkan agama Islam dan membela kepentingannya. Kesembilan yaitu membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yaitu bersifat adil dan kolektif ke dalam keluar dengan kebijaksanaan. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.